الفاتحة على ما نوى حبيبي علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Nikmat yang banyak dilupakan. Salah satunya nikmat sehat. Jadi orang sehat itu kaya tapi enggak kroso. Betul ya? Ya. Orang sehat itu kaya tapi tidak terasa. Karena nilainya sehat tidak bisa diukur dengan angka rupiah maupun dolar ataupun euro. Pakai mata uang jenis apapun, dinar maupun dirham, sehat itu enggak bisa diukur. Kenapa? Karena sebanyak apapun uang yang dimiliki, manusia itu rela menghabiskan uangnya demi memperoleh kesehatan. Betul atau betul? Nah kalau kita enggak pakai menghabiskan uang sudah dapat sehat, berarti kita kaya atau enggak kaya? Kaya, tapi kekayaan yang namanya sehat itu terasa atau biasa saja? Biasa saja. Lah itulah namanya kufur nikmah. Namanya kufur nikmah. Kufur nikmat itu artinya bukan tidak punya nikmat. Ya. Artinya apa? Dari cover kalau misalnya buku ada sampulnya. Ada sampulnya, disampuli bukunya enggak kelihatan. Maka kalau ada orang punya nikmat tercover, ya, terkufuri, itu berarti nikmatnya ada tapi ketutup, enggak kelihatan. Bukan enggak punya, tapi tidak kelihatan. Nah orang yang enggak bisa lihat nikmat yang dia miliki, itu namanya orang yang kufur ni'mah. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah kita mudah-mudahan termasuk orang yang tidak seperti itu. Amin. Mudah-mudahan termasuk orang yang bisa melihat nikmat. Ya, bisa melihat nikmat. Bu, bisakah Anda melihat nikmat yang ada pada diri suamimu? Bapak-bapak, bisakah Anda melihat nikmat yang ada dalam diri istrimu? Kurang lebih yang jawab sama. Mayoritas fikir-fikir. Mayoritas fikir-fikir. Saya ulangi boleh ya? Jadi yang namanya orang kufur nikmat itu level yang paling dasar dan paling berbahaya. Yang menjadi akar, yang menjadi akar timbulnya berbagai kemaksiatan. Bukan masalah menggunakan nikmat untuk maksiat, itu sudah jelas itu. Yang namanya nikmat digunakan untuk maksiat, itu jelas kufur nikmat. Kalau yang begitu semua orang paham. Tapi ini banyak orang yang kufur nikmat tapi enggak sadar. Ya. Misalnya begini, ada orang sehat, kuat, terus dia mencuri, menggunakan tenaganya untuk mencuri. Pencuri itu sadar, saya ini berdosa, sehat saya gunakan untuk maling, kufur nikmat. Pencurinya sadar, kalau dia kufur nikmat. Ya repotnya nih orang-orang seperti kita ini loh nih.
Orang-orang seperti kita ini, alhamdulillah maling yoga, alhamdulillah mencuri ya tidak ya, kalau nggak konangan. Karena pencurian kan bentuknya macam-macam, termasuk curi pandang. Lo curi pandang itu haram lo, nyuri memandang istrinya orang, haram atau haram? Haram, itu juga maling tapi kan nggak ada yang nangkep. Betul tak betul? Iya. Nah, ini kan maling ya, maling. Ditangkap enggak? Enggak. Dihukumi orang enggak? Enggak. Maling enggak ketokan itu. Dan pelakunya banyak. Nah, yang repot nih orang-orang seperti kita ini, repot. Maaf ya, maaf kita introspeksi diri kita sendiri. Kita ini alhamdulillah pengajian, Masya Allah. Pengajian. Ada solawatan. Alhamdulillah. Tapi giliran bab fulus, bab duit, duit, itu seringkali nggak bisa lihat nikmat yang dimiliki. Terus ngomongnya begini, randu duit aku nggak punya uang aku. Cari duit susah, aku nggak punya uang. Hidup kok seperti ini, Ya. Jadi dirinya ini sehat, dirinya ya tidur di kasur, walaupun kasurnya nggak jelas. Tidur di lantai beralaskan tikar, ya tidur di lantai beralaskan tikar. Beratapkan rumah, bukan langit, beratapkan rumah, genah walaupun kontraan. Merasa dalam kekurangan. Urip kok kaya ngene, hidup kok seperti ini, hidup kok seperti ini. Orang yang seperti ini tidak sadar hatinya telah melakukan maksiat yang besarnya luar biasa. Kenapa itu? Tidak bisa melihat kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak bisa lihat Allah baik sama dia, enggak bisa lihat Allah tiap detik beri dia, enggak bisa lihat Allah tiap saat ngasih dia. Tidak bisa melihat pemberian Allah dalam dirinya, sibuk lihat yang dia enggak punya padahal dia punya. Paham? Nah, itu namanya kufur nikmat. Nah, kufur nikmat model begini pelakunya banyak atau sedikit? Banyak yo. Siapa? Yo kita ini. Makanya kita diajari untuk ingat terus. Salat disuruh baca Al-Fatihah, di situ ada Alhamdulillahirabbil alamin. Khutbah Jumat suruh dengarkan khotib baca Alhamdulillahirabbil alamin, ada tahmid alhamdulillah. Diajari untuk terus ingat sama yang namanya nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yuk kita malam hari ini syukur dulu, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah, oh saya bisa duduk di sini ngajar ini, masya Allah. Syukur bener ya, alhamdulillah. Jenengan kok ya, saya keluar dari kamar saya, lihat kok ya, alhamdulillah ada orang mau marani saya itu. Seperti yang sering saya sampaikan, jadi saya nggak usah repot-repot marahin jenengan. Coba kalau saya harus mendatangi Anda satu persatu, permisi, saya mau nyampaikan ilmunya Nabi, permisi, ngetok dulu. Rampungnya kapan? Tok-tok, assalamualaikum. Rampungnya kapan? Tapi alhamdulillah dikasih Allah fasilitas namanya dunia maya. Ya, lewat YouTube dan kawan-kawannya yang di rumah yang jauh, nggak usah saya ketok, mereka buka pintu sendiri, bahkan marani saya. Cari channelnya Habib Novel Al-Idrus dan Majelis Ar-Raudhah. Yang belum subscribe, segera subscribe saudara-saudara. Lo ya promosi toh ya. Oh, namanya juga channel tak beriklan toh ya. Channel tak beriklan. Mengumpulkan teman sebanyak mungkin biar manfaatnya tersebar sebanyak mungkin. Alhamdulillah nyampe ke rumah, ke handphone orang-orang yang punya handphone. Kemudian ada yang diberi kemudahan sama Allah Ta'ala. Niatnya kuat, kadang materinya belum kuat. Ada yang niatnya kuat, WA saya Habib pengen datang, duit belum cukup, semoga dicukupkan. Oh, ada yang begitu. Anda alhamdulillah nggak punya duit bisa datang. Lu betul kan ya? Sebab oh cedak, rumahnya dekat. Lo ada yang di dalam raudhah nggak datang. Iya, mungkin relawan-relawan kekeselan gitu ya, capek kerja bakti, kemudian cari tempat bersembunyi, delosor tidur.
Bangun-bangun wis rampung, wis gitu ya. Tinggal makannya toh. Alhamdulillah. Masih dapat jatah bab makan. Nah ini ada yang dari jauh pengen datang. Ada yang sekarang kerja di Taiwan pengen pulang. Kapan saya pulang ke Indonesia biar bisa ikut hadir. Ada yang kerja di Hong Kong, kapan saya bisa hadir itu. Ada yang di luar Solo. Ya di luar Solo itu mau naik bis aja nyelengi. Nabung bener mau naik bis nabung. Alhamdulillah jenengan dikasih kemudahan. Baik itu tenaga, taufik, hidayah, kesehatan, kesempatan, duit dan kawan-kawan. Ya duit dan kawan bisa hadir. Saya alhamdulillah dikasih kesempatan ngurusi majelis ini, hadirnya juga gampang. Alhamdulillah. Ini mukadimah. Kalau enggak syukur dulu nanti akhirnya enggak ditambah nikmat. Jadi kalau kita pengen tambah itu gampang syukur. Bersyukur mesti tambah. Itu pasti itu. Disyukuri nanti ditambah. Maka yang belum nambah-nambah berarti belum syukur. Nah yang pengen nambah harus syukur. Jangan artikan aneh-aneh kalimat saya ini. Ya, yang pengen nambah dia harus syukur. Nah, malam ini sampai nanti bulan Rabiul Tsani kitab Arba'in An-Nawawiyahnya saya tutup. Arba'in Nawawiyah nanti dibaca ya setelah Rabiul Tsani. Insyaallah saya bulan Oktober ini akan fokus. Saya waktu itu kan mau nulis syarah Arba'in An-Nawawiyah judulnya 40 ya. Covernya sudah jadi. Tapi waktu itu dapat 20 halaman saya berhenti nulis karena mengejar pembangunan dan fokus ngurusi nikahan adik saya. Alhamdulillah sudah tuntas. Ya sudah tuntas. Malam hari ini kalau ada tamu saya mau temui cuma 5-10 menit. Setelah itu saya mau duduk depan komputer, saya mau nulis. Ya, tekad saya doakan insyaallah Jumat depan sudah selesai. Ya masih kurang 200 halaman. Ya kurang 200 halaman. Insyaallah Jumat depan sudah selesai. 40 buku itu akan saya jual nanti di bulan Maulid. Ya di bulan Maulid atau akhir Oktober. Ya akhir Oktober atau bulan Maulid nanti awal November. Buku judulnya 40. Ya judulnya 40. Nah, nanti kalau sudah masuk percetakan dan sudah mau jadi baru saya mau jualan. Ya sekarang sistemnya akan pre-order. Oh iya stok terbatas gaya titik. Memang nyetaknya dibatasi gitu ya. Biar kesannya kita Masya Allah cepat habis. Memang nyetaknya sedikit. Itu teknik marketing saudara-saudara. Boleh dilanjut? Nah kenapa Arba'in Nawawiyahnya dipending dulu? Biar bukunya jadi, nanti ngajinya pakai buku itu. Jadi yang ngaji pegang buku tersebut. Satu itu. Yang kedua, mulai malam hari ini sudah saya niatkan untuk menyambut bulan dan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bulan depan ini kan, ini sudah so far ya. So far apa? Rabiul Awal. Nah, udah Rabiul Awal kan Maulid. Nah bulan Maulid ini kita sambut 1 bulan penuh. Jangan belajar kecuali tentang Nabi Muhammad SAW. Khusus Rasulullah gitu. Maulid itu ya. Khusus Nabi Muhammad SAW. Biar kita kenal kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mulai malam hari ini saya mulai. Nah untuk kajian di YouTube insyaallah mulai besok akan muncul tayangan insyaallah ya. Judulnya Nabiku. Judulnya Nabiku. Dikit-dikit tapi informasi yang berharga tentang junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini saya cuma mau bahas tentang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Bahas ini saja. Mulai jam 9.15 sampai jam 10. 45 menit menurut rencana. Yang terjadi lebih atau kurang wallahu a'lam. Sekarang saya mau nanya dulu boleh? Kalau sudah ada contoh tinggal ngopi enak atau enggak enak? Mau bangun rumah sudah ada contoh gambar banyak, tinggal kita pilih yang sesuai dengan selera kita, kemudian kita contoh, enak atau enggak enak? Mau pergi ke Jakarta, jalannya sudah ada, petanya sudah ada, tinggal ngikutin peta, enak atau enggak enak?
Jadi kalau tinggal nyoto, enak atau enggak enak? Enak. Kalau contohnya itu bagus, ibu mau masak, resepnya juara internasional, seneng atau enggak seneng, Bu? Ibu mau buat baju, modelnya juara interakhirat. Kadang kalau baju internasional kan enggak syar'i ya. Makanya interakhirat. Kalau ngomong harus jeli. Oh, ibu baju model internasional, Masya Allah, terbelah semua. Bawah dibelah, atas dibelah. Na'udzubillah min dzalik. Bu, jadi kalau misalnya baju ini model interakhirat yang terbaik, ibu seneng gak nyontohnya, Bu? Seneng, enak kan, udah ada polanya, tinggal jahit selesai. Bayangkan, Masya Allah, untuk sukses hidup di dunia dan di akhirat, sukses hidup di dunia dan di akhirat, bahagia hidup di dunia dan di akhirat, Allah Ta'ala sudah berikan contoh yang terbaik. Jadi Allah nggak ngasih Al-Quran tulisan gitu ya, ayat-ayat, wahyu-wahyu, nggak ada contohnya, nggak. Nanti kita repot itu prakteknya repot. Sama Allah diturunkan contohnya dulu di alam dunia, meskipun kalamullah qadim. Tapi Allah turunkan contohnya dulu di alam dunia sebelum Al-Qur'annya diturunkan kepada umat manusia. Al-Qur'annya diturunkan Rasul umur 40 tahun. Betul atau betul? Tapi Nabi Muhammad SAW menjadi suri teladan bukan sejak umur 40 tahun. Ini yang sering salah dipahami oleh kita umat Nabi Muhammad SAW. Kita itu sering menganggap Nabi kita teladan setelah jadi Rasul. Nabi jadi Rasul umur 40 tahun. Teladani umur 40 tahun ke atas. Ngawur kamu, salah. Nabi Muhammad SAW jadi teladan sejak sebelum lahir ke alam dunia. Sejak belum muncul di alam dunia. Sejak di alam sana, alam dzar sana, beliau sudah menjadi suri teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Nabi Muhammad SAW buat kalian semua, laqad, sungguh, lam taukid pakai qad pula. Sudah, lam itu taukid, qadnya juga taukid. Laqad kana lakum fi Rasulillah, pakai fi dzurfiyah. Dalam Nabi Muhammad SAW, pada Nabi Muhammad SAW, buat kalian semua sudah ada uswatun hasanah. Contoh, model, bentuk yang bisa ditiru, suri teladan yang baik. Di mana? Fi, hanya pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya mau nanya sama ibu-ibu, boleh Bu? Ada enggak suami yang mirip Nabi Muhammad SAW? Enggak ada. Yakin ya Bu? Yakin, enggak ada. Yang mendekati Nabi Muhammad SAW? Enggak ada. Jadi yang terbaik, yang tersempurna, siapa itu suami? Nabi Muhammad SAW. Betul atau betul? Berarti cara hidup berumah tangga yang terbaik, cara hidupnya Nabi atau caranya orang lain? Cara Nabi atau cara orang lain? Nah sekarang kita kalau hidup berumah tangga, cari orang-orang yang pakai caranya Nabi atau orang yang pakai caranya orang lain. Masya Allah. Sayang, kita itu lambok seperti orang-orang itu, gimana? Jalan mesra, bergandengan tangan, rangkulan gitu loh. Kelihatan romantis. Carikan satu hadis. Pernahkah Nabi Muhammad SAW di muka umum jalan berpelukan mesra bersama istrinya? Cari. Serius ini, cari. Biar kita paham nih model siapa yang mau ditiru. Wow sayang, kamu tidak mesra sama aku. Kenapa kamu tidak merangkulan sama aku? Kenapa kamu gak pelukan sama aku? Kan Nabi sayang sama istrinya. Ibu, semua hadis tentang kemesraan Nabi Muhammad SAW dengan istrinya, ya itu tidak dilakukan di muka umum dilihat orang, nggak ada. Semua dilakukan privat di dalam rumah, atau kalau di luar rumah itu nggak ada yang lihat. Yang Nabi Muhammad SAW lomba lari dengan Sayyidatuna Aisyah, di mana itu? Di tengah padang pasir. Rasul melakukannya, memerintahkan pasukan, jalan dulu kalian sampai jauh nggak kelihatan.
berdua. Kenapa? Romantis bukan untuk diedel-edel, disebarluaskan, bukan untuk di-share, bukan untuk diobral, tetapi romantis itu untuk disimpan berdua sebagai keindahan yang tiada orang lain boleh melihatnya. Ngono to romantis. Ya begitu. Makanya cerita-cerita yang tentang romantisnya Nabi dengan istrinya, ceritanya dari istri Nabi Muhammad SAW, itu pun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan kisah itu semua terjadi di dalam rumah. Contoh, saya ngomong gini agak kaget jangan. Makanya saya pengen ngasih tahu kalian ini, Anda saya belajar romantis ini nyontoh Nabi atau nyontoh orang lain gitu loh. Nah, yang dicontoh filmnya bule. Iya, yang dicontoh sinetron. Saya nggak nyalahkan sinetron, nggak nyalahkan filmnya bule. Mereka punya gaya sendiri, punya adat istiadat sendiri. Kita mau ngambil contoh yang terbaik, ambil contoh Nabi Muhammad SAW. Jangan yang lain. Kemesraan bukan untuk diumbar, kemesraan untuk dirasakan berdua bersama pasangan. Ngono. Bu, kok lihat saya nggak enak kenapa Bu? Tuh contoh ya, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Romantisnya sama Nabi itu begini. Sayyidatuna Aisyah cerita saat akhir usia Nabi Muhammad SAW, maka yang terakhir bercampur air ludah adalah air ludahku bercampur dengan air ludah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi mau meninggal, Nabi minta disiwakin. Nabi minta disiwakin. Maka Nabi SAW, siwaknya aku yang menghancurkan dengan gigiku, tak kunyah-kunyah. Ya, dan itu ada ludahku nempel di situ, kemudian dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Itu kemesraan. Nah, coba jenengan sekarang, bekasmu, moh, cici ini, aduh, saya Pak, sorry Pak, mambu, wah Masya Allah. Aduh. Nabi Muhammad SAW nih dengan istrinya, lihat dengan Aisyah radhiyallahu taala mesranya bagaimana. Rasul di dalam rumah bersama istrinya, di masjid lagi ada pertunjukan sahabat latihan gladi resik ya, gladi bersih mau nyambut tamu. Mau nyambut tamu gladi bersih di masjid. Gladi bersihnya gimana? Sahabat mau nyambut tamu dari luar negeri, maka dicarikan sahabat yang asal negeri itu. Di kampungmu kalau terima tamu, negaramu terima tamu seperti apa? Ada tarian perangnya, seperti apa? Nih pakai tombak, pakai tameng, begini-begini, loncat-loncat itu. Praktekkan besok di masjid gladi bersih, kita mau kedatangan tamu. Kenapa seperti itu Nabi Muhammad SAW? Karena Rasul mengatakan siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya fal yukrim dhaifah, hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi tamu kalau disambut dengan tarian dari negaranya, merasa aman, merasa nyaman. Aku seperti di rumahku sendiri. Makanya jangan kalau ada tamu, jangan langsung disuguhi masakan Indonesia kabeh. Tamunya misalnya dari mana ya, Timur Tengah, sugi pecel, muntah-muntah. Nanti dulu. Bab makan kasih makanannya dia dari Timur Tengah plus pecel titik, gitu kan ya? Jangan biar merasakan masakan Indonesia. Wes pecel, lotes, wabeh lengkap. Tamu ini gak nafsu. Sama kalau jenengan umroh tuh loh, betul. Jenengan umroh yang dicari apa? Pecel. Mau di Mekah kok cari pecel. Paling gampang akhirnya apa? Cari sego goreng, cari nasi goreng, menu internasional. Ya, semua ada nasi goreng. Yang cocok sama mulutnya, cara nyambut tamu ya begitu, carikan dulu yang cocok sama mulutnya, baru ada menu tambahan, makanan lokal. Kalau mau ngincipi masakan Indonesia, ada semua pecel nih ya, ini namanya pecel nih, coba diincipi, jangan dibeladek kabeh menu Indonesia. Itu bukan memuliakan tamu, menyiksa tamu, saudara-saudara. Paham ibu-ibu? Nah, Nabi SAW lihat ini, Rasul enggak memamerkan tariannya Mekah, tariannya Madinah, enggak pamerkan tariannya Islam. Ini tarian Islam, enggak. Nanya, tarian di kampungmu seperti apa? Di negaramu tariannya seperti apa? Dicek dulu.
mau tarian perang kok ya, tidak melanggar syariat, loncat-loncat pakai tombak, pakai apa namanya, ya senjata itu. Nah karena itu sesuatu yang asing, sesuatu yang unik, maka Nabi Muhammad SAW minta semua sahabat lihat, tonton itu di masjid besok. Wah, istri Nabi ya pengen nonton. Tapi ki bojone Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ini istrinya Rasulullah SAW, bukan mau nonton kemudian keluar rumah ke tengah masjid terus ngomong, aku bojone Kanjeng Nabi. Minggir, rak modelmu kayak ngono. Ini istri Nabi SAW, enggak seperti itu. Jangan dibilang itu istri Nabi juga nonton gitu ya. Nontonnya dari mana? Dalam rumah. Rumah Nabi nyambung sama masjid. Dibuka jendelanya dibuka biar bisa lihat. Lah kok ya ndelalah, pas depan jendela itu sahabat badannya gede, tinggi. Sayyidatuna Aisyah itu kurus, langsing dan tingginya kalah dengan kaum pria. Maka noleh ke suaminya. Lah suaminya ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW, manusia paling paham sejagat raya akan kode-kode rahasia istri. Noleh paham, dan jenengan para suami wis cetha aja gak paham, bukan lagi kode, sampai ngomong jelas itu juga gak paham. Kanjeng Nabi Muhammad SAW ditoleh aja sama istrinya, paham, langsung ngomong gendong. Masya Allah. Iya mau gendong gitu, ya kurang luweh begitu, mau langsung gendongnya minta gendong belakang. Tapi ini di dalam rumah. Terus ojo mbok praktekno yang tiru Kanjeng Nabi. Masya Allah, tiru Nabi Muhammad SAW. Romantis sama istrinya digendong. Terus jaluk gendong keliling Solo. Ya langsung berita. Ya Masya Allah, suami istri stres. Ya lebih dan lain sebagainya. Bukan begitu romantisnya Islam. Masya Allah. Dalam rumah tertutup itu diceritakan agar bisa ditiru di dalam rumah juga, bukan ditiru di luar rumah. Gendong Sayyidatuna Aisyah, digendong Nabi Muhammad SAW. Ini yang dilihat, lebih melihat Nabi ketimbang suami, paham ya? Sing gendong aku Kanjeng Nabi. Masya Allah, kekasih Allah, Habibullah, Khalilullah. Pipinya tempel ke plek, ya, pipiku nempel pipi Nabi. Dan hebatnya itu Nabi Muhammad SAW tidak noleh terus ngomong ini, wes apa urung? Enggak, tidak ada. Sudah belum? Kesel ki boyo? Nah, laki-laki bro, wow, jaga martabat harga diri. Masa baru gendong 5 menit terus boyo, pegel, kesel. Engkau tanda pria-pria tak berdaya, bukan pria yang dijaya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW gagah luar biasa, gendong, nyantai, lihat, sampai istrinya gak tega. Kok gak minta turun ya? Suamiku ini kok gak bilang sudah belum ya? Kok tetap gendong aku ya? Akhirnya ngomong karena gak tega pada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, sudah cukup. Jangan cek pengen. Oh, bukan masalah pengen nontonnya itu, tapi apa? Pengen nempel, mesra bung. Begitu romantis. Sebab Sayyidatuna Aisyah mau nunggu begini, nunggu giliran. Kenapa? Kanjeng Nabi tiap hari pindah ke kamar yang lain karena istrinya nggak cuma satu. Istrinya nggak cuma satu, bergilir ke kamar yang lain. Jadi betul-betul waktu itu dinikmati. Makanya kalau kamu lagi sama suamimu, nikmatin suamimu, jangan handphonemu. Nah, itu kan. Sudah suaminya dari pagi pergi kerja, pulangnya malam sampai di rumah yang di depan handphone. Masya Allah. Ya Beb, lebih ganteng handphonenya daripada suami saya kok Beb. Lah kok iso? Karena kalau buka handphone yang muncul orang ganteng-ganteng Beb. Nyawang bojo ketok elek. Nauzubillah min dzalik. Jelas Ibu-ibu? Apanya? Gendong. Nah, tapi ingat Ibu, kisah tadi harus Ibu pahami dengan cermat, cerdas dan lengkap. Nabi Muhammad SAW gendong Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha
di dalam rumah dengan catatan kecil tapi tegas, Sayyidatuna Aisyah langsing, tidak gemuk, ringan. Jadi kalau engkau belum selangsing Aisyah radhiyallahu anha, jangan kamu mengatakan sayang tiru Nabi, gendong aku, maka suamimu akan menjawab tiru dulu istri Nabi, kuruslah. Kapokmu kapan? Paham ibu-ibu? Ini bukan berarti yang gemuk tercela, bukan ya. Karena istri Nabi juga ada yang gemuk. Gemuk itu enggak tercela, kurus enggak tercela. Semua indah pada posisi masing-masing. Tapi urusan gendong-menggendong itu masalah berat. Kasihan suamimu, kalau suamimu kurus, kamu gendut, maksa gendong. Hasilnya ambyuk bareng. Terus jawab sang istri, "Beb, justru itu yang saya nanti-nanti." Kenapa? Romantis. Gelundung bersama. Ya kalau gelundung bersama sehat gak apa-apa bu. Kalau teklek lah itu loh. Gelundung klek. Naudzubillah min dalik. Bu. Tapi saya yakin ibu-ibu langsing semua. Ya dibandingkan yang kurang langsing. Betul kan ya? Maka bandingkan dirimu kepada orang yang lebih besar darimu. Maka engkau akan bersyukur. Alhamdulillah aku langsing. Jelas ibu-ibu? Apa? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi begitu, Nabi SAW dengan istrinya romantis, istri Nabi dengan Nabi romantis, tapi romantisnya tidak untuk diumbar, dipertontonkan pada khalayak rame. Gak ada judulnya Nabi ngecup istrinya, terus kemudian difoto pajangkan Nabi. Siapa yang ditiru nih siapa? Sopo sing mbok tiru sopo gitu? Siapa? Maka kita harus sadar, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri teladan yang baik, bojomu nyambungen, sosopen gak masalah. Tapi aja mbok dadekno selfie. Ayo yang, ayo. Mepet didik. Jepret, masyaallah. Terus kasih captionnya malam terindah. Terus dibalas baik koncone, berarti biasanya enggak indah. Sana niatnya mau baik-baik, akhirnya dapat kalimat yang tidak baik. Bu, jelas. Contoh lagi boleh, romantisnya Nabi Muhammad SAW. Gak ada romantis Nabi diumbar, dipertontonkan di khalayak rame. Nabi SAW itu setiap mau sholat subuh sudah azan, Allahu Akbar azan. Makanya ini masjid-masjid harap mencontoh Nabi Muhammad SAW. Ya, azan subuh itu enggak langsung qomat. Azan subuh enggak langsung qomat. Azan dulu, ya, sholat sunnah fajar dulu, baca doa fajar dulu, baca zikir yang dianjurkan Nabi dulu, baru qomat. Sehingga ada waktu buat orang yang ahli tahajud untuk istirahat. Nabi Muhammad SAW itu kalau azan subuh, sholat sunnah fajar, ke masjid enggak. Masjidnya di rumahnya kok, tinggal buka sampai, betul kan ya? Nabi enggak langsung berangkat ke masjid, kemudian iktikaf di masjid, nunggu jamaah, tidak. Tapi Nabi lihat istrinya rebahan. Maka dikitakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kalau saya hari itu tidak sholat karena berhalangan, wanita ada masa-masa berhalangan, saya lagi tidak sholat, saya rebahan, bukan tidur, tidak seperti ibu-ibu zaman sekarang. Begitu tidak sholat langsung mengatakan yes, balas dendam, masya Allah, terus gak begitu, rebahan gak tidur. Maka Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan istrinya ke masjid. Istri yang gak sholat karena berhalangan tidak ditinggal ke masjid. Nabi tidak kemudian mengatakan saya akan duduk, saya akan berzikir, saya akan iktikaf, kamu tidur saja di pojok sana. Enggak seperti itu. Tapi Nabi Muhammad SAW memanfaatkan sisa-sisa waktu yang ada untuk rebahan berbaring di samping istrinya sampai Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu datang mengetuk pintu rumah Nabi Muhammad SAW. Rebahan itu akhirnya menjadi sunnah. Kalau mau sholat subuh, setelah sholat sunnah fajar, kamu diantaranya disunahkan rebahan walaupun sesaat. Jangan kamu praktekkan karena kamu akan bablas dan ketiduran. Ya, buat pemalas jangan. Ini buat orang yang memang niat sunnah. Buat pemalas alasannya sunnah Nabi, rebahan dulu.
les. Terus tadi ketiduran, enggak ketiduran tuh namanya. Itu namanya niati tidur. Nabi SAW tuh memanfaatkan sisa waktu, enggak langsung ke masjid, ngancani bojo rebahan. Ya bojonya yang lagi menstruasi bangga, aku tak ditinggal, ditemani, suamiku perhatian sama aku, ngono dadi wong lanang dulur. Anak-anak itu Masya Allah menyenangkan hati, paham ceramah saya walaupun masih kecil. Masih kecil paham, yang besar-besar wallahu a'lam. Jelas kan ya? Maksudnya jelas. Jadi gak ada satu riwayat pun yang menunjukkan Nabi SAW itu mengumbar kemesraan di muka umum. Maka bermesra-mesralah dengan pasangan masing-masing, tapi jangan pernah diumbar di muka umum dalam bentuk foto, apalagi video. Ya, apalagi dipertontonkan di jalanan. Gak usah. Ya sewajarnya jalan gandengan ben gak ilang digandeng ya wajar. Paham toh ya? Ben gak ilang digandeng wajar. Tapi kalau kemudian sayang mirip, wah gak enak nanti kena pasal saya. Nanti ngomong gitu kena pasal. Mirip begitu aja kan ya. Terjemahan silakan diteruskan masing-masing. Jadi bukan berarti para ulama nggak bisa mencium istrinya atau istri ulama nggak bisa mencium suaminya, tapi tahu aturan kemesraan bersama pasangan hidup bukan konsumsi publik, itu konsumsi pribadi di ruang lingkup pribadi. Jelas? Nabi SAW dulang-dulangan, didulang sama istrinya, kasarnya begitu kan ya, dulang istrinya begitu. Tapi ya tidak dilakukan di tengah pengajian. Enggak. Ya di depan anaknya, ya di depan orang tuanya itu wajar. Di tengah pengajian dulangan, ya aneh. Itu bukan mesra, itu bukan mesra. Kok lihat saya nggak enak kenapa ini? Ini contoh bagaimana meneladani Nabi Muhammad SAW. Semua sudah ada contohnya. Jadi suami yang hebat ada. Iya, mau jadi istri yang hebat, jadilah seperti istri-istri Nabi Muhammad SAW, dididik sama Rasul dengan didikan yang luar biasa. Kanjeng Nabi itu sabarnya Pak, Masya Allah. Pol, wangel itu. Niru sabar ngadepi bojo itu juara nomor 1 jagat raya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bayangno Pak, kalau masakan tidak enak, kita ngomong bojone lho. Istri-istri Nabi loh ini, ibu-ibu kita itu, wa azwajuhu ummahatuhum, ibu-ibu kita itu ngomong, Nabi Muhammad SAW itu kalau disuguhi makanan, kalau nggak enak nggak pernah nyela. Ya, suka dimakan, nggak suka ya nggak dimakan, tapi tanpa komentar. Coba kalau kita, apa lagi? Masya Allah. Yang model macam-macam, wong urip kok masak ora iso. Buat sambel aja kok enggak bisa. Sambel ki pedes kayak enggak kok manis terus. Komentarnya A sampai Z. Kalau yang komentar ibu-ibu itu wajar, Pak. Menurut penelitian, katanya wanita itu kalau satu hari berbicara kurang dari sekian kata gitu ya, itu nanti bisa sakit. Maka wanita banyak berkata-kata biar tidak sakit, penelitian loh ya. Ya saya enggak cocok sama penelitian itu. Kalau saya cocok sama sabda Nabi Muhammad SAW, "Man kana yu'minu billahi wal akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Boleh ngomong yang banyak tapi yang baik. Jadi perempuan kalau emang butuh ngomong yang banyak, ngomong sing apik-apik, bojoku ganteng, bojoku balenono ping 1000. Selesai. Bu, apa? Bojoku ganteng. Alhamdulillah. Dalam bisnis ini kita bicara global dulu ya. Nanti Jumat depan baru 1/1. Jumat depan kita akan mulai dari masa sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Insya Allah 2 jam. Ustadz Is nggak kepake Jumat depan insya Allah. Haknya saya cabut Jumat depan. Saya akan bicara insya Allah mulai jam 8 sampai jam 10 malam. Teko telat tak tinggal. Serius, insya Allah ya. Urusannya Kanjeng Nabi ini. 2 jam non-stop, bablas 3 jam bonus.
Ya, buat saya bukan buat jenengan. Saya kalau bisa ngomong 3 jam tuh berarti kan data saya semakin banyak. Nanti uploadan pendek-pendeknya tinggal potong-potong selesai. Kontennya jadi semakin banyak. Bisa beri manfaat untuk orang semakin banyak. Amin. Jadi contoh suri teladan yang terbaik itu ya hanya pada Nabi Muhammad SAW. Nah kok sekarang bingung golek model. Saya ini bangun semua ini, saya itu membayangkan rumah Nabi seperti apa ya. Kanjeng Nabi SAW rumahnya seperti apa. Saya itu pengen punya rumah seperti rumah Nabi Muhammad SAW. Gak seperti rumahnya wong paling sugih. Kayak ngapa gak pengen aku. Aku pengen duwe omah mirip omahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu yang saya pengen. Desainnya gimana ya, desain rumahnya Rasulullah SAW. Saya pengen punya rumah seperti itu. Kasure, Masya Allah, kasur Nabi itu saya suka. Tapi kok belum ketemu yang buat ya. Asik gitu. Ya, nanti insya Allah kalau diizinkan Allah Ta'ala Jumat depan saya akan buat model kasurnya Nabi Muhammad SAW. Kalau diizinkan Allah, dimudahkan. Tak pelajarinya dulu yang sampai detail kasurnya. Kalau banyak yang cocok silahkan pesan, saya jualan. Hahaha. Iya bro, utang masih 4,7 M. Kan harus ikhtiar, ikhtiar. Boleh dilanjut? Ya. Sandalnya Nabi Muhammad SAW, Masya Allah. Ya, bagaimana bajunya Nabi Muhammad SAW? Ya pengen nyontoh model yang terbaik, modelnya Rasulullah. Aja mbok tambah-tambahin. Ah itu kan model Arab, ngawur kamu. Jangan bicara model Arab, ini Nabi Muhammad SAW. Mau model Arab, mau model apapun, kamu jangan lihat Arabnya atau apapun. Iki nabiku, model nabiku akan ku contoh, cara berpakaiannya akan ku contoh, cara bicaranya akan ku contoh, cara makannya akan ku contoh. Pokoknya niru Nabi. Awakmu gak gelem, gak paten, selesai. Gitu. Tuh. Jadi iya. Wong kowe gak niru Nabi. Itu. Langsung diem. Loh saya kan bisa bahasa bayi. Loh kan pernah bayi toh? Oh, iya, Anda juga bisa, tapi lupa. Kalau saya masih ingat kan wajar toh ya. Ya, nangis lagi deh. Tuh. Enggak percaya. Kalau dibilangin saya tuh bisa bahasa bayi kok enggak percaya. Aja mbok kan resno. Nanti pengajian beralih. Boleh dilanjut? Apa? Semua lengkap. Jadi contoh Nabi Muhammad SAW. Ini yang bicara Allah. Siapa Allah? Lah ini kita suka lupa. Allah adalah Tuhan kita dan Tuhan seluruh makhluk, seluruh ciptaan. Hanya ada satu Tuhan, satu-satunya pencipta. Qul huwallahu ahad. Allah yang buat semuanya ngomong. Contoh terbaik ada pada Nabi Muhammad SAW. Sepena toh. Kau usah ruwet-ruwet. Bangun rumah, contoh terbaik Nabi Muhammad SAW. Contoh terbaik. Ilmu gulat, contoh terbaik Nabi Muhammad SAW. Tapi Kanjeng Nabi gak suka gulat. Tapi pernah buktikan gulat ahli. Nabi itu kalau gulat gak lebih, kakek jurus enggak. Nyedak tik blek glundung. Lah awakmu kakek pola buk dicedaki, awakmu sing glundung kok. Nabi jurusnya hebat. Jurusnya apa? Gak banyak gerak, tapi yang gerak-gerak bisa tidak bergerak. Angel itu. Wah, angel itu jurusnya harus dicari itu. Ya jurusnya harus dicari. Lain kalau kita mau seni, ya mau seni, tarian, bagus, tidak masalah. Tapi kalau mau gulat ahli, Nabi Muhammad SAW. Ahlinya luar biasa, punya keindahan tersendiri. Mau naik kuda, Nabi Muhammad SAW. Perang, lah ini perang paling aneh ini. Ya, duel itu saya sampai sekarang masih belum bisa saya cerna dengan benar itu. Gimana ya? Nabi saya, Nabi Anda, Nabi kita semua SAW itu perang kok orang mateni musuh. Piye caranya? Perang paling depan, ya, nggak bunuh musuh. Caranya gimana itu? Angel ya. Jadi mungkin wis mati, uripose ganti liyane. Mungkin gitu kan? Sakno. Nanti kalau mati kufur kan tempatnya neraka. Kasih kesempatan. Siapa tahu nanti dapat hidayah, biar hidup. Yang penting enggak melukai. Terus gitu.
Angel. Lah kita jangankan perang, naik motor golek musuh. Tin 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 tin. Masya Allah. Naik motor cari musuh. Ini perang, menghindari musuh kan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Apapun tentang Rasulullah SAW, semuanya indah. Apapun itu. Cara makan, cara minum, cara perang, cara berumah tangga, cara didik anak. Oh Masya Allah. Nabi itu ngajarin didik anak itu, saya ini belum berhasil pol. Belum berhasil pol. Salah satu orang yang saya tahu cara mendidik anak niru Nabi SAW itu Habib Anis almarhum. Habib Anis almarhum itu sepanjang saya belajar, saya belum pernah lihat beliau nyuruh anaknya. Merintah anak itu belum pernah. Nak ambilkan, nak begini. Tidak pernah itu. Sempat kan saya penasaran kok ngono neng ngopo. Habib Anis itu menjelaskan di pengajian, tapi enggak ngomong saya gitu enggak. Di pengajian jelaskan. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, rahimallahu mura'an a'ana waladahu ala birrih, oh kama qala sallallahu. Nabi mendoakan orang yang seperti ini, rahimallahu mura'an, semoga Allah merahmati orang tua yang mau membantu anaknya berbakti kepadanya. Semoga Allah merahmati orang tua yang mau membantu anaknya berbakti kepadanya. Terus Habib Anis menjelaskan, maksudnya jangan bebani anakmu dengan sesuatu yang menyebabkan anakmu jadi anak durhaka. Contoh, tahu anaknya pulang sekolah capek, jangan disuruh, nak ke pasar. Nanti dia bilang sebentar bu, capek bu. Akhirnya dia bantah orang tua. Anakmu enggak berbakti, anakmu durhaka. Kamu penyebabnya, kamu enggak dapat doa Nabi Muhammad SAW. Itu caranya Habib Anis jelaskan seperti itu. Maka beliau enggak pernah merintah anaknya. Jadi kalau pengen apa-apa itu cuma sanepan kata orang Jawa ya. Nyindir, misalnya musim durian ya. Ini duriannya pas enak-enaknya ya. Cuman begitu saja. Loh anaknya mudengan orang kayak aku, kayak awakmu. Kita akan jawab, oh iya pak, bener duriannya enak nih. Wah di sana harganya murah-murah itu pak. Masya Allah, apalagi di Matese, itu duriannya enak. Kalau anak Habib Anis gak begitu. Begitu bapaknya ngomong durian enak, itu keluar cari durian pulang, bapak ini bah duriannya enak. Mudengan. Loh kamu udah dicetok kan? Gak cetok-cetok. Gak paham-paham. Kita ini begitu jadi anak, belum bisa anak yang pahaman, mudengan itu belum. Ini Habib Anis mendidik anaknya begitu, gak merintah. Kenapa? Karena niru Nabi Muhammad SAW. Ya niru Rasulullah SAW. Dan kalau kita lihat Rasul sama anak cucunya itu Masya Allah. Masya Allah. Allahumma sholli alaihi. Manusia yang paling banyak bergurau, bersendagurau, bercengkrama, bermain dengan anak cucunya adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, zaman sekarang ini kok muncul ada kelompok-kelompok manusia mau guyon sama keluarga, nunggu hari Sabtu. Ayah, gendong ayah, Sabtu. Ayah, ayo ayah, kita main ayah, Sabtu. Nunggu hari Sabtu. Ada enggak model begitu? Maaf ya, saya agak lebay, tapi ada atau ya? Paham maksud saya kan? Jadi nunggu hari libur, nunggu hari libur. Jadi hari libur itu baru bisa kumpul sama anak. Kalau memang hari libur kamu baru bisa kumpul sama anak, saran saya Noval bin Muhammad Ali terus mulai besok nganggur lah. Biar tiap hari libur. Lu serius? Lah buat apa kamu kerja nggak bisa kumpul sama anak, nggak bisa bersendagurau sama anak, nggak bisa bercengkrama sama anak, nggak bisa cium-ciuman sama anak, ngambung anak, di ngambung anak, gendong anak, di dikidik anak, ditubruk anak, nungen teknis Sabtu mbak Minggu, masya Allah dulur ngangguro. Serius? Dibayar berapa 1 jam kamu? Hitung, 1 jam dibayar 60.000. Dalam 8 jam, 1 hari 480.000. 1 bulan mungkin kamu digaji 10 juta, ngambung anak ngenteni dino setu. Masya Allah. Ini kok wajah-wajah tegang semua, kenapa? Mirip jenengan? Ya enggak toh ya, enggak mirip, mungkin lebih parah.
Naudzubillah min dzalik. Nabi SAW lihat cucunya di jalan. Loh, kamu tiap hari kerjalah, kerja. Iya. Bekerjalah, itu sunnah Nabi SAW. Bekerja, nunjukkan kalau kita bertanggung jawab itu sebagai seorang orang tua, sebagai kepala rumah tangga. Bukan karena mau cari duit gak usah kamu cari, akan datang. Dan kamu cari gak mungkin bisa datang. Duit yang ngasih Allah, bukan kerjaanmu atau kerjaan saya. Tapi kita bekerja, bukan cari duit. Bekerja sebagai kewajiban pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau cari pahala dan menggugurkan dosa, naikkan pangkat di sisi Allah. Karena pedagang yang jujur sama dengan syuhada fisabilillah, berangkat kerja. Tapi lihat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, berangkat kerja, lihat cucunya lagi main di pinggir jalan, pekerjaan ditunda. Nabi loh, misi ilahi, misi langit. Misi ilahi, misi langit bersama sahabat. Gak ada langkah Nabi yang dunia, semua langkahnya akhirat. Langkahnya semua akhirat. Begitu jalan kok lihat cucunya lagi bermainan di pinggir jalan, maka Nabi SAW berkata pada sahabat, kalian berangkat dulu ke rumah yang akan kita tuju. Bil ma'na kama qala SAW. Berangkat dulu kalian ke sana. Rasul ngapain? Pelayon. Cucunya dikejar. Tuh bro, ya. Cucu lo ya, untuk bojo. Ingat. Sama anak enggak apa-apa. Kalau sama pasangan hidup itu konsumsi pribadi bukan publik. Sama anak sama cucu dikejar. Ya. Rasul pura-pura gak kena. Ya luput. Cucunya ya, kakek gak kena. Lari lagi. Kejar lagi. Gak kena. Sudah dirasa cukup puas. Cucunya ini berbahagia. Maka Rasul nubruk dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang kena kalian. Diciumi keduanya, Sayyidina Hasan dan Husain. Kemudian Rasul berdoa katakan, ya Allah, aku mencintai keduanya. Cintailah orang yang mencintai keduanya. Terus berangkat. Masya Allah. Tapi dirimu mau berangkat ke kantor, anak marani, Bapak, jangan berangkat dulu Pak. Bapak telat. Masya Allah. Bapak mau terlambat. Terlambat. Mikir, Bapak. Gajul anaknya. Masya Allah. Aduh, telat. Tendang anaknya, jorokkan anaknya. Naudzubillah min dzalik. Lah kamu cari duit buat apa? Kan bukan untuk ini, untuk anakmu kan, untuk keluargamu. Maka kalau cari duit gak bisa buat kamu bahagia bersama keluargamu, tinggalkan duit yang seperti itu. Itu berarti sesuatu yang tidak baik. Naudzubillah min dzalik. Maaf ya, saya kalau ngomong bloko apa adanya, moh mikir aku. Pokoknya yang begini ini yang benar. Ya. Kadang orang terlampau berretorika, nggak enakan. Saya enak-enak saja. Lebih baik kamu nganggur, ya melarat tapi kumpul keluarga, daripada kamu sugih nggak bisa kumpul keluarga. Sebab saya pegang ajaran Islam dan ajaran Jawa sejati. Mangan orang mangan, yang penting kumpul. Serius itu. Jamaah, berjamaah. Tapi aja mbok dalil, Bu. Ya, sepenting kumpul ibu. Gak usah mangan ya Bu ya. Ngawur kamu. Itu namanya kalimat yang benar tujuannya batil. Kan maksudnya bukan begitu, paham ya? Nah, ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah. 6 menit lagi pertandingan usai. Saya udah bicara 40 menit sejak bahas, kalau ngomongnya udah tadi ya sudah 54 menit. Tapi yang bab ini sudah 40 menit. Perkara Anda tidak terasa, itu tanda-tanda Anda orang yang tidak punya perasaan. Karena perasaannya lagi terenggut oleh pengajian. Alhamdulillah. Ikhwani rahimakumullah. Bu, jadi Nabi mau pergi, ya pekerjaannya ditunda, cucunya diutamakan. Itu pergi. Sholat. Ayo ngomong apa pernah awakmu? Sholat, ini sholat ngadep Allah Subhanahu wa ta'ala yang ibadah yang mahdhah. Ibadah mahdhah. Tadi jenguk orang sakit, silaturahim kan ghair mahdhah, bukan ibadah murni yang sifatnya sosial. Tapi kalau sholat ini kan ibadah mahdhah, murni ibadah nyembah Allah langsung ta'ala. Sholat, Nabi ngajarkan kalau sujud, kalau baca surat, lihat makmum, jangan jadi fitnah. Makmum itu ada orang tua, ada orang
sakit. Ada yang punya hajat, mungkin ada yang kerja di kantor butuh cepet ya, mungkin mau ke airport takut ditinggal pesawat. Kamu sholat jangan panjang, yang wajar saja. Tapi hari itu Nabi Muhammad SAW pembuat syariat kan boleh membuat syariat. Pembuat syariat kan boleh membuat syariat. Maka Nabi SAW hari itu salah satu sujudnya, entah itu sujud yang terakhir atau sujud yang keberapa, lamanya luar biasa, sangat lama. Sampai para sahabat itu merasa, kenapa nih Nabi Muhammad SAW? Apa sakit? Apa ada wahyu turun? Atau ada apa? Kok lama? Enggak pernah lama seperti itu. Sehingga dalam sholatnya sahabat bertanya, ada apa nih? Ada apa? Khawatir kalau terjadi sesuatu pada Nabi Muhammad SAW. Berarti sujudnya lama atau sangat lama? Sangat lama. Selesai salam ditanya, ya Rasulullah SAW, kenapa tadi sujudnya lama? Apa malaikat Jibril turun ngasih wahyu? Atau ada sesuatu yang terjadi pada dirimu? Enggak ada apa-apa. Nah, kenapa lama ya Rasulullah? Cucu saya tadi naik ke punggung saya waktu saya sujud. Jadi saya biarkan dia puas bermain-main di punggung saya sampai turun sendiri. Masya Allah. Ngadep Allah Ta'ala, mimpin jamaah, ya mimpin jamaah. Nabi SAW mengutamakan cucunya, cucunya. Awakmu makmum sabaro, begitu ya. Kalian sabar, ini cucuku, my family, ini keluargaku. Karena keluarga itu sesuatu yang sangat penting. Nah, kita kalau nggak bisa menikmati keluarga kita nyontoh apa dari Nabi Muhammad SAW? Bukan jeng Nabi sama keluarganya seperti itu, kok kita sama keluarga kita nggak bisa menikmati. Apa yang kita contoh dari Nabi Muhammad SAW? Selama ini kita mencontoh siapa? Model yang kita tiru itu siapa? Suri teladan kalau mungkin bahasa Indonesia yang baik ya. Suri teladan kita siapa? Tapi kalau bahasa gaul modelnya siapa? Kamu model siapa yang kamu contoh? Kamu nih ngefans sama siapa nih? Ngefans sama siapa? Kalau mau ngefans, mau nyontoh, mau ambil suri teladan, mau ambil model, tuh loh ada satu dan yang terbaik di jagat raya yang bicara bukan pakar internasional, bukan ahli-ahli seluruh dunia, yang bicara yang punya jagat raya, yang menciptakan seluruh makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam diri Nabi Muhammad SAW ada suri teladan yang terbaik. Makanya jangan percaya pada siapapun yang punya ajaran apapun, yang punya teori apapun, yang punya pendapat apapun yang tidak sesuai dengan pendapat Nabi Muhammad SAW. Oh, coba percaya. Meskipun dia membuktikan dengan teori ilmiah, dengan hitung-hitungan ilmiah, dengan bukti ilmiah, dengan ilmiah, semua ilmiahmu, gak butuh aku. Sorry bro, semua pakar ilmiah itu belum ada yang menginjakkan kakinya ke bulan, belum ada. Sampai hari ini belum ada satu manusia pun yang menginjakkan kakinya ke bulan. Bahkan peralatan-peralatan itu baru nyampe di apanya tuh, awannya bulan gitu ya. Belum bisa sampai betul-betul nginjak bulan, gak iso itu. Sampai hari ini yang ada yang kita belajar tuh Neil Armstrong dan sebagainya zaman dahulu kala itu hoax semua itu. Ternyata fotonya di NASA itu hoax, enggak bener. Itu berita dusta. Belum ada yang bisa menginjakkan kakinya ke bulan. Nabimu sudah nembus 7 lapis langit, sudah landing di Sidratul Muntaha, balik ke Mekah, ke depan Ka'bah, ngajari kamu sholat, siwak, ya kan? Sholawat, istighfar, tasbih, tahmid. Kamu diajarinya seperti itu. Kamu nggak diajari dengan teori-teori ilmiah. Bukan nabimu nggak paham, nabimu sangat paham, dan kamu diajarkan sesuatu yang terbaik dari semua yang ada untuk diamalkan dalam hidup yang singkatnya luar biasa. Hidup ini singkat, jadi kamu ambil prioritas. Ini loh. Nanti selebihnya nikmati di sono. Paham enggak? Prioritas ini. Contoh. Ini kan lebih itu udah jam 10 akhirnya. Boleh saya ngasih contoh? Anda mau terbang ke Mekah insyaallah. Besok pagi mau berangkat. Saya sudah pernah ke Mekah. Dan semoga sama Allah Ta'ala dikasih kesempatan yang sering-sering lagi. Tidak pakai susah payah, sehat walafiat, amin.
Saya ngasih tahu Anda, Mas, Pak, Bu, Dek, Mbak, gak usah bawa baju banyak-banyak. Cukup baju yang dipakai satu, ya. Dan satu lagi mungkin buat ganti begitu tiba. Yang penting bawa ATM yang saldonya banyak. Bawa ATM yang saldonya banyak. Gak usah mikir pecel atau sambal pecel, gak usah mikir sambal A, gak usah mikir sambal B, gak usah mikir masakan A, gak usah mikir masakan B. Yang penting pokoknya bawa ATM saldonya banyak. Kenapa? Nanti kalau udah sampai di sana, kamu tinggal di depan Masjidil Haram, itu ada supermarket. Di Mekah itu ya banyak supermarket. Tinggal kamu ngapain? Gesek, tunjuk, sak jebole wetengmu lah. Ya, baju sepuasnya kamu beli. Dah, nanti kamu taruh di kamar hotelmu, pulang dumen kabeh. Sedekah karena sebaik-baik sedekah di kota Mekah pahalanya berlipat. Kamu sedekahkan baju di Mekah, gak usah dibawa pulang. Nanti di Indonesia insya Allah kamu diganti baju yang luar biasa. Ngeyel ya orang ngono, ya kudu nggo sambel, kudu ngene. Padahal besok mau berangkat. Akhirnya karena sibuk nonton macam bla 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 bla, berangkat ke airport, paspornya ketinggalan. Sido mangkat gak? Wah salam, pesawat gak akan nunggu kamu. Ada yang seperti ini, paspornya ketinggalan. Yang paling penting kan bawa paspor sama ATM, bukan yang lain. Yang lain nanti diurus di sana. Nabi Muhammad SAW sangat paham, waktumu tinggal sedikit, titik. Konco-koncomu sudah mati, lingo. Temanmu udah pada meninggal. Hidupmu ini sedikit sekali. Jadi yang sedikit ini kamu tak ajari skala prioritas. Prioritasnya apa yang harus kamu lakukan dalam hidup? Sisanya nikmati di sana. Pol, waktunya abadi. Pengen wedoan turah ning akhirat. Selesai. Pengen lanang, ganteng-ganteng Bu di sana Bu. Yang model seperti saya nggak ada. Di akhirat sana ganteng, pol gantengnya. Paham ibu-ibu? Apa? Ada yang dipahami gantengnya tok, paham apa ganteng gitu. Itu skala prioritas. Nah makanya kita harus punya keyakinan dalam hati sebagai muslim. Nabiku is the best. Nabiku SAW yang terbaik, nabiku yang terhebat, nabiku yang paling luar biasa. Mulai hari ini aku akan belajar semua tentang Nabi Muhammad SAW. Aku tidak akan mengatakan ini pakaian Arab, ini budaya Arab. Aku akan katakan ini pakaian nabiku, ini budaya nabiku Muhammad SAW. Dan nabiku memang orang Arab. Apa salahnya kalau nabiku orang Arab? Selesai. Ojo mbok pisah. Paham? Karena ada orang-orang yang pengen memisah. Ini nabi, ini Arab. Oh itu budaya Arab, itu budaya Arab. Oh itu pakaian Arab. Kamu pakai pakaian yang begini nggak apa-apa. Memang betul. Anda mau pakai pakaian model apapun selama nutup aurat tidak masalah. Tapi it's the best adalah pakaian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasallam. Bukan pakaiannya John Lennon, bukan pakaian Michael Jackson, bukan pakaiannya Michael yang lain. Tapi pakaian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus jadi akidah umat Islam. Kamu tidak boleh menghina pakaian orang lain. Paham toh? Tidak boleh menghina pakaian orang lain. Tapi jangan katakan karena ini nggak apa-apa seakan-akan yang itu jangan. Keliru. Ini nggak apa-apa, tapi itu yang luar biasa. Saya itu kalau saya tuh pengen dandan terus, pengen gitu. Cuman resikonya tuh loh saya nggak berani. Paham enggak? Apa? Konangan. Mikir aneh-aneh. Saya kalau pakai dandan kelihatan sekarang repot. Habib Novel, bukan masalah apa-apa. Nyedak itu jarang orang deketi saya minta ilmu. Deketi saya apa? Bib selfie, Bib. Bib selfie, Bib. Bib foto, Bib foto. Loh kalau saya wong elek di foto entuk ganjaran gak kok? Ya udah bismillah. Ya, seneng awakmu seneng ganjaran. Cuma cari itu. Tapi kan akhirnya waktu habis. Ya, waktu terbuang. Jadi kadang saya pengen
bendak ketokan gimana caranya ya? Biar orang nggak tahu saya caranya gimana? Karena saya pengen menikmati waktu itu betul-betul tinggal titik dinikmati senikmat-nikmatnya. Umur saya 44 tahun. Kalau sampai 60 tinggal 16 tahun. Kalau lebih dari 60 lebihnya berapa? Lebihnya 3 tahun tinggal 19 tahun. Lebihnya 4 tahun tinggal 20 tahun. Berarti kan dikitnya luar biasa. Terus saya suruh mikir kalian gitu, gua mikir mati lah. Mikir mati, ya. Mikir akhirat, mau tak nikmati. Bu, Ibu, saya punya ilmu baru, tapi jangan di-share ya. Boleh? Penutup ya. Manusia itu semakin tambah usia, akan semakin selektif memilih makanan, memilih yang dilihat, memilih yang didengar, dirasa di mulut ya, didengar telinga, dilihat mata. Dia akan semakin selektif. Dia akan cari apa yang nyaman buat hatinya. Apa yang nyaman buat hatinya. Nanti dari 1000 teman, dia akan semakin pilih-pilih lagi. Mana yang akan dia habiskan waktu bersamanya. Dia gak akan musuhi orang, tapi untuk berduaan, berlima, bersepuluh, dia akan pilih orang yang kalau dia duduk dia akan nyaman. Betul tak betul? Betul tak betul? Maka perhatikan, hidup kita ini paling sering duduk sama siapa? Sama keluarga, betul ya? Sama pasangan hidup, istri atau suami, kemudian sama anak keturunan. Betul tak betul? Maka coba perhatikan, doa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Menariknya, Allah tidak bicara begini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina imamal muttaqin. Allah enggak bilang, ya Allah jadikanlah kami dan pasangan hidup kami, anak keturunan kami imam, pemimpin orang bertakwa. Enggak. Pemimpin orang bertakwa ini kan pangkat yang luar biasa. Tapi itu jadi prioritas kedua. Prioritas pertama apa? Jadikanlah pasangan hidup kami, jadikanlah anak keturunan kami qurrata ayun, sesuatu yang kalau dipandang membuat nyaman. Nyaman dunia, nyaman akhirat. Bukan lihat anak turun dari mobil pakai rok pendek ya, kemudian enggak berjilbab, bawa tas harga 20 juta, kemudian pegang handphone harga 50 juta misal begitu. Bukan itu. Pemandangan menyenangkan apa? Nyaman. Lihat anaknya turun pakai jilbab, murah senyum, bukan tas yang digandeng tapi orang tuanya yang digandeng. Masya Allah. Ayem. Qurrata ayun, dipandang hati jadinya nyaman. Semakin selektif. Makanya dirimu mulailah untuk pilih-pilih pandangan yang nyaman dipandang. Dan jadikan nanti semakin tambah umur, nyaman tuh bukan memandang handphone, buka statusnya orang. Saya tuh sampai sekarang masih heran. Betul masih heran. Orang tuh kok hidup buka statusnya orang terus gitu ya. Digolei statis. Dicari gitu ya statusnya. Kan status memang dibuat untuk dilihat. Nah, tapi nggak usah kamu nawa itu ngedelok status satu hari 2000 status dilihat. Ya, statusnya orang dilihat. Kehidupannya orang makan bakso ditonton. Enak ya. Ya udah, nanti suami tinggal ngomong, "Dek, ya, hari ini kita akan makan bakso." Di mana? Di kamar. Caranya buka status orang makan bakso. Selesai. Nikmati ini ya, nikmati ini. Kenapa harus menikmati yang seperti itu? Mulai jadikan nikmatmu mandang pasanganmu. Masya Allah, nyaman. Asik. Mandang anak turunan nyaman. Mandang orang sekitarnya nyaman. Maka kalau ada orang sekitarmu buat kamu gak nyaman, perbaiki dia agar dia jadinya nyaman buat kamu nyaman buat dia. Sehingga nanti hidupmu semakin lama, semakin tua, semakin nyaman dan kamu meninggal dengan nikmat, dengan hati yang apa? Biqalbin salim, hati yang selamat. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, nyamannya luar biasa. Seperti bye bye, seneng tuh. Wah, enak.
Tapi ada yang orang jiwanya tercekik, meh mati, ojo. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Jelas semuanya? Apa? Bu? Ibu? Di Majelis Ar-Raudhah nyaman atau tidak? Yakin? Sumuk atau sudah cukup kipasnya? Yang satu bilang sumuk, yang satu bilang cukup. Ya, cara nambahnya lagi gimana? Oh, itu ada yang udah dinyalain, tuh belum dinyalakan. Atau mungkin mati. Teman-teman dicek ya, tidak boleh ada kipas yang mati dan tidak boleh ada yang egois. Aku enggak kuat, matikan. Harus mikirkan orang banyak. Kalau di majelis, kalau di rumah sendiri boleh kita berbuat seperti itu. Boleh saya nanya sama bapak-bapak? Boleh? Ya. Kopinya sudah cukup nyaman atau kurang nyaman kopinya? Yang buat bukan saya kok, tenang aja. Jadi kalau kurang nyaman ya ngomong oh. Mumpung yang buat dengarkan di dapur sana ini ada TV, ada suaranya insya Allah terdengar dengan tim dapur. Kopinya kurang nyaman atau sudah cukup? Kurang nambah. Oh ya itu boleh, itu masukan tuh. Nah perlu dibuatkan tim jok yang tidak perlu keliling. Ya tidak perlu keliling. Mungkin akan saya kasih termos di beberapa titik, jadi yang butuh tambah tinggal ngomong ke temannya, tolong. Nah yang duduk maka nanti jangan duduk deket termos. Nanti Anda akan capek, tolong. Capek nanti ya. Insyaallah begitu. Saya minta maaf kemarin ada jadwal di Sragen karena saya ngurusin nikahan adik saya lupa kalau ada jadwal di Sragen. Mas Wahid itu sudah di WA, tapi lihat saya sibuk, gak berani nyampaikan ke saya. Dianggap saya sudah ingat. Sehingga saya alhamdulillah dibuat lupa sama Allah. Sehingga pengajiannya sudah mau berakhir, saya baru ingat. Sehingga saya gak berangkat. Coba kalau berangkat, lebih capek saya. Ya, itu hikmatullah. Saya minta maaf karena tidak bisa berangkat, karena memang lupa, bukan kesengajaan. Gelonya saya luar biasa, sangat gelo. Insya Allah untuk teman-teman di Sragen yang kemarin saya berhalangan karena alasan syar'i lupa yang tidak bisa dihindari. Ya, saya akan main ke sana. Mau main ke sana ke majelisnya tanpa diundang. Jadi nanti tahu-tahu saya muncul sendiri. Ya, sebagai ganti. Insya Allah nawaitu hadir ke sana. Kemudian untuk teman-teman lain yang ngundang saya cukup WA ke saya. Tapi jangan berharap segera dibalas. Karena WA yang masuk itu jumlahnya sangat banyak. Jadi saya harus baca satu persatu. Saya itu betul-betul bisa baca. Alhamdulillah. Respon cepat. Fast respon. Monggo yang mau dijok. Saya alhamdulillah baca WA tersebut, cuman balesnya ini loh. Ya, balesnya kan paling cepat itu di pesawat. Kalau di pesawat handphone dimatikan, itu saya bisa baca banyak. Di luar pesawat saya nyopir. Ya, di luar pesawat saya nyopir. Di rumah ngurusi bangunan. Saya itu bisa betul-betul megang handphone, lihat betul itu kalau di pesawat. Dan jarang ada panggilan yang pakai pesawat. Ya, saya kan lebih suka di Jawa yang masih bisa dijangkau sama mobil, saya nyetir sendiri, saya supir sendiri. Jadi minta maaf kalau WA yang belum terbaca. Dan kalau format balasan saya sama, bukan copy paste. Ini Habibnya kok jawabnya itu terus ya? Jangan-jangan udah ada formatnya copy paste? Enggak. Nah kalau ada orang minta doa atau ikut andil pembangunan, doa saya untuk siapapun sama. Jazakumullah khairan, insyaallah berkah. Memang itu doa benar saya ketik itu, bukan copy paste. Kalau saya bilang Al-Fatihah, insya Allah saya betul-betul baca surat Al-Fatihah dengan niat apa yang Anda niatkan. Nah malam ini untuk semua yang titip doa dan belum sempat saya balas di WA, jangan khawatir, setiap habis sholat itu saya kalau doakan waliman amara hadzal majlis wa abadallahu fihi wal mutasaddiqina alaih
wal qa'imina bi huquqih sabiqan walahiqan. Itu di antara artinya, dan orang-orang yang memakmurkan majelis ini. Ya, dan orang yang sedekah untuk majelis ini. Dahulu maupun yang akan datang. Jadi itu saya sebut setiap habis sholat, terus Al-Fatihah. Nah, tapi kadang orang nggak mantep ya. Kok saya nggak disebut? Berarti itu ya nyembuh itu. Ya, kalau yakin sama Allah Taala, insya Allah semakin tidak disebut semakin kabul, insya Allah. Cuman malam ini kita akan doakan khusus untuk semua yang bantu majelis ini dan yang minta doa lewat WhatsApp atau apapun yang tidak tersebutkan namanya, semoga hajat-hajatnya kabul, keinginannya dipenuhi Allah Ta'ala, enggak pakai susah payah, tanpa musibah, tanpa masalah, dan semoga dipanjangkan umurnya dalam ketaatan, kesehatan, kemudahan, kebahagiaan, kekayaan, dan kelak setelah panjang umur dalam semua hal tersebut diakhiri dengan husnil khatimah. Ala hadziniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian yang kedua, kemarin hari Kamis, ya lusa hari Kamis, wafat hari Rebu, dimakamkan hari Kamis, keponakan Habib Anis, yaitu Habib Hasan bin Muhammad bin Ahmad bin Ali Al-Habsyi. Ini termasuk salah satu tokoh yang banyak bergerak di dunia dakwah. Beliau wafat hari Rabu yang lalu kemarin, kemudian hari Kamis dimakamkan. Kita akan doakan beliau dan juga beberapa teman kita atau kerabat kita yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah ruh akhina Hasan bin Muhammad bin Ahmad Al-Habsyi wali walideh wali laruh Simbah Saimun alias Muraji bin Ahmad Safwan, thumma ila rusimbah Munah binti Admonin, thumma ila arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa ambatikum wa jami' amwatil muslimin, anallahu yaghfir lahum warhamhum ila darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim barakatihim fid dini wa dunyal akhirah, wa anallahu ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa yadkhil fi kuburihim ar-rihata wa rayhan wal fusata wal aman wal maghfirata wa ridwan, wa anallahu yarzuquna jami'an husnal khatimah 'indal maut wa da'mirin fi ta'atihim wa lutuf al afiyal hadiniyah wa alamah ibn ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Al-Fatihah untuk lahirnya salah satu cucu dari relawan kita, diberi nama Auliyaur Rafi'ah. Semoga ananda yang lahir ini dijadikan anak yang solihah, yang bisa bahagiakan orang tuanya dunia akhirah, diberi kemudahan kehidupannya zahiran wa batinan. Begitu pula seluruh anak-anak kita dan keturunan kita ila yaumil qiyamah. Ala hadziniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah untuk semua yang sedang sakit, semoga diberi kesehatan dan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Terkhusus Ibu Sarmini yang di Klaten, semoga semuanya diberi kesehatan, afiyah, ad-daimah, at-tamah, zahiran batinan. Hadiniah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya kalau teringat pakaian Jawa itu sarungan ya. Orang Jawa itu sarungan enggak? Sarungan ya. Pakai jarik atau? Nah, bahasa Jawanya sarung apa? Jarik. Jarik ki Jawa. Nah, Indonesia sarung. Definisi sarung kan kain yang di bawah itu dibegitukan, itu namanya sarung.
Jadi kalau jenengan pakai sarung Jawa jarian, itu sebetulnya ya pakai pakaian Islam. Terus belangkon, ya belangkon. Nah itu juga pakaian Islam. Cuman kalau sekarang mungkin ada yang pakai batik, ya, ada yang hitam kan, ada yang putih. Kalau yang paling disunahkan Nabi SAW warna putih, tapi bentuknya belangkon itu imamah. Kalau kata almarhum Habib Anis, imamah Jawa. Ya, imamah tapi model Jawa. Karena imamah itu modelnya macam-macam. Orang Oman punya bentuk sendiri, orang Suria punya bentuk sendiri, orang Yaman itu pun bentuknya satu daerah satu dengan yang lain macam-macam. Nah, belangkon itu imamah Jawa. Jadi kalau jenengan kesini pakai belangkon itu saya seneng gitu. Wah, saya tuh mau pakai belangkon takut tambah ganteng tuh loh, repot. Habibnya kok seperti pangeran itu ya, repot pakai belangkon. Dulu saya sering pakai belangkon, naik motor pakai belangkon. Saya pernah ngajar di UNS itu. Waktu itu juga ada Pak Jokowi lagi statusnya wali kota Solo atau gubernur Jakarta, saya lupa, hadir itu ya. Saya pakai belangkon saya ngajar di depan banyak dosen itu ya. Pakai belangkon. Saya sempat ngomong saya nanti akan buat tur motor majelis pakai belangkon semua itu. Itu sudah pernah terjadi sama anak muda, belangkonan. Ya belangkonan. Itu juga bagian Islam. Nah, jangan sungkan-sungkan tiru Nabi Muhammad SAW. Identitas Islam itu harus ditunjukkan, bukan disembunyikan. Karena Islam mengajarkan yang baik, pakaian yang baik, makanan yang baik, semua yang baik. Maka tunjukkan yang baik. Jangan kemudian ngomong, engkau terlampau Islami. Terlampau Islami, aneh tuh ya. Nanti terlampau Islami, harus Islami, harus fanatik. Fanatik itu harus, tidak ada kalimat fanatik berlebih-lebihan, tidak ada. Fanatik harus lebih-lebih. Tapi yang enggak boleh jelek-jelekan orang lain. Fanatik itu tidak menjelekkan orang lain, tapi senang dengan kebaikan yang dimiliki oleh apa yang diwariskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir pengumuman. Hadirilah pengajian akbar Jamaah Muhibbir Rasul Solo Raya dan Majelis Dzikir dan Sholawat dimeriahkan Hadroh Jamur Solo Raya bersama Habib Soleh bin Muhammad Al-Jufri Surakarta hari Senin 7 Oktober jam 19.30 WIB sampai selesai di Masjid Al-Ikhlas Pomahan Lalung Karanganyar. Ya, ini yang bisa hadir ya. Senin malam Selasa ba'dal Isya. Dan yang super terakhir pengumuman dari saya, jangan lupa insyaallah Jumat depan jangan telat, jam 8 tepat insyaallah saya sudah ngajar. Temanya akan saya share 1 hari sebelum hari Jumat. Kamis nanti udah akan saya share temanya ya, dan gambarnya biar di share. Saya pengen untuk menyambut Maulid Nabi SAW itu yang hadir jamaah Raudhah. Sudah saya niati ya, muliakan Rasul ya, muliakan bulan Rasul SAW. Saya pengen yang hadir itu nanti ya, pada puncaknya sampai jalan raya itu dari ujung sana sampai ujung sana nanti akan penuh manusia. Nanti akan penuh manusia. Itu targetnya nanti waktu pas Maulid Akbar Majelis Ar-Raudhah. Kapan Maulid Akbar Majelis Ar-Raudhah? Jumat Kliwon bulan Maulid. Tanggalnya nanti saya umumkan. Semua alumni santri weekend ya, nanti akan ada namanya reuni akbar pertama santri weekend walaupun belum setahun. Ya, itu di bulan Maulid ya, di bulan Maulid semua santri weekend wajib hadir. Ya, kalau enggak hadir denda. Maksudnya wajib hadir itu niat hadir ya, niat hadir. Untuk jadi apa? Namanya juga santrinya Ar-Raudhah ya, jadi panitia Maulid Akbar Majelis Ar-Raudhah. Semuanya jadi hadirin sekaligus jadi panitia. Ya, mudah-mudahan nanti sudah punya seragam khusus. Ya, seragam kan paling gampang baju putih, selesai atau ya? Semua punya baju putih kan? Baju putih model apapun yang penting warnanya putih. Terus kopiahnya model apapun yang penting warnanya putih. Ya, sarungnya model apapun nanti warnanya sama. Sudah, jadi nggak usah beli seragam. Itu al-ngiritu.
ngirit. Nah, tinggal nanti dikasih sesuatu biar beda dengan yang lain. Tanda panitia yang gede gitu ya, biar kelihatan kalau panitia atau alumni santri weekend. Terima kasih walafu minkum, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Buku Maulid. Setengah 11 kalau 5 menit ya. Mundurnya setengah jam. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin, Ya Rabbana Ya Wadud, nas'alak fakkal quyud wa naila kullil qusud waghfir lana ajma'in. Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin, Ya Rabbi Ya Dzal 'Atha, nas'alak kashfal ghita wa mahwa kullil khata wa kun lana ya mu'in, Ya Arhamar Rahimin, Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin, وهب لنا ما نروم من نافعات العلوم، عسى بفضلك نعوم في بحر حق اليقين، يا أرحم الراحمين، الراحمين، يا أرحم الراحمين على المسلمين، وهب لنا ما نريد نكون خير العبيد، وفي جنان المزيد عسى من الخالدين، الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين، يا ربي يا ذا الجلال، بدد جيوش الضلال، واصلح لنا كل حال، واقطع عور المفسدين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين، ya Allah Tuhan kami, turunkan hujan lagi untuk negeri kami, di hati dan di muka bumi, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin,
يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين hujan oh hujan 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 oh hujan 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 oh hujan hujan tolong kirim kemari ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Formasi 1-4 makan barokah insyaallah.